Keterbatasan fisik bukanlah penghalang saya untuk berkarya dan bermimpi menjadi orang sukses. Meskipun penglihatan saya terbatas, saya tidak patah semangat. Alhamdulillah saat ini saya berprofesi sebagai content creator ataupun YouTubers dan juga pegawai kontrak di salah satu kementerian. Dan saya juga hobi bertani ya. Jadi pesan saya, jadikanlah kekurangan kita ini sebagai senjata rahasia untuk menaklukkan orang lain. Ketika kamu diremehkan, direndahkan, bahkan tersisihkan dengan keadaanmu saat ini, janganlah kamu berkecil hati. Tetaplah berusaha, berjuang, dan buktikan pada suatu hari, suatu saat nanti, keadaan itu akan berbalik kepada mereka yang telah memperlakukanmu seperti ini. Semangatlah teman. Saya memang asal dari keluarga kurang mampu, keluarga miskin, hidup dengan cacian dan cemoohan. Justru saya ini membantu orang miskin, gitu. Membantu orang saat ini. Kita yang membantu orang intinya ya. Membantu orang miskin malah Bang. Jadi orang miskin membantu orang miskin. Kalau saya dendam ya kita bisa Blacklist aja lah namanya ya. bukan blacklist lagi. Istilahnya kita balas dulu, kamu giniin saya. Oke. Keluarga kamu giniin saya. Sekarang keluarga kamu saya giniin. Kalau saya dendam. Kerja sehari-hari apa Pak? Depan ke sawah. Kadang-kadang cari kelambi busuk ya. Kadang-kadang dole kojo dah. Dan kojo seorang apanya? Dumaga berapa orang sado Pak? Iya. Listrik belum masuk leh. Jika kamu ingin mengetahui seikhlas apa orang lain kepadamu, lihatlah ketika posisi kamu benar-benar jauh di bawah. Sebesar apa kepeduliannya kepadamu? Apakah dia selalu ada di sampingmu ketika kamu memang dalam keadaan terpuruk atau tidak? Dan jika kamu ingin mengetahui seberapa hebatnya orang-orang yang ada di sampingmu, nilai sejauh apa dia memberikan ilmu, sejauh apa dia mengajarkanmu. Apakah benar-benar dia memberimu sesuatu yang bermanfaat, atau hanya memanfaatkan kamu, atau malah memojokkan kamu? Karena kepedulian seseorang dinilai bukan berarti dalam segi kedekatan persaudaraan, tapi sejauh apa dia berperan penting dalam kehidupanmu dalam situasi apapun. Begitulah caranya kita mengambil atau menilai seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan hidup seseorang jatuh dalam kondisi kemiskinan hingga mampu membantu ratusan kepala keluarga. Dan bagaimana reaksi orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Apakah yang jauh sudah mendekat, atau yang dekat malah mendekat, atau banyak yang pura-pura mendekat. Kita akan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku. Namun apapun proses kehidupan pasti ada manfaat, pasti ada hikmahnya. Ya, di sini kita belajar bahwa roda itu berputar. Ya. Ketika kamu berada di bawah, yakinlah satu saat kamu berada posisi di atas. Saya ini berasal dari keluarga sederhana, ya, keluarga miskin lah. Jadi orang tua petani. Untuk makan memang susah. Kehidupan sehari-hari dari segi finansial memang sangat susah ya. Namun prinsip yang sangat kuat ditanamkan oleh orang tua, terutama bapak, separah apapun hidupmu ya, yang ilmu dan pendidikan jangan sampai kamu lupakan. Sehingga alhamdulillah kami 5 bersaudara semuanya mendapatkan pendidikan yang layak, istilahnya bersekolah minimal SMA. Itu memang karena kondisi ada yang mengalah. Untuk adik-adiknya saat itu memang semuanya bersekolah dalam kondisi ekonomi yang parah ya. Begitulah, dan orang tua saya tetap meyakinkan seburuk apapun kondisi hidupmu dari segi ekonomi, pendidikan ini jangan dilupakan. Karena beliau bilang, kalian kok
Kalau sekolah wajib, apapun kondisinya kami kamu usahawan sosoki pasti ada. Sekolah aku gunanya mencari ilmu, meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak selalu kalian sekolah tinggi tinggi wajib harus jadi PNS, harus mengikuti tindak, tapi untuk mempelokan pribadi kalian menjadi orang elok etika, elok berbagi ilmu, bermanfaat untuk orang banyak. Begitulah pesan dari orang tua, pesan dari bapak. Jadi alhamdulillah semua sekolah. Tentunya dengan kondisi keluarga seperti ini, yang paling itu tentunya semua dari semua kepada orang tua kondisi susah nah sekolah. Saya yang tidak bisa saya lupakan orang ini wajah atau orang-orang. Tentu saja saat ini sudah tua, orang-orang yang sering memohon sama bapak saya, abah, hingga dengan kata-kata, dengan tindak berbiasa. Itu tidak saya tapi saya tidak akan dendam. Kenapa? Kalau saya dendam hati dendam ini tidak akan pernah hilang, bahkan ini akan selalu berulang-ulang ke anak cucu. Nah, umpama saya dendam karena bapak saya di sini, saya dendam kepada orang ini, karena sudah punya anak, saya balas kepada anaknya. Bukan, itulah makanya pendidikan itu adalah membuat kita berbaik. Dan saya hanya bisa menganggap orang-orang yang mau itu pendidikan yang minim, itu saja pola pikirnya kurang. Saya hanya bisa menjawab itu, bukan dari hati balas saya tidak bagus, bukan. Bahkan orang-orang pada umumnya saat ini dengan saya karena di rumah saya hobinya berkebun, berperawat, seperti ini saja. Dan alhamdulillah saya juga memiliki pekerjaan tetap. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh salah satu kementerian. Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh Allah untuk mendampingi masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, untuk dalam proses pendampingan, penyaluran bantuan, pendampingan untuk pembelajaran, pola hidup, merubah mindset kehidupan yang mana meskipun kita miskin, meskipun hidup kita sederhana, hidup kita susah, yang pendidikan tidak boleh dilupakan, terutama untuk pendidikan anak. Itu salah satunya saya diamanahkan untuk merubah pola mindset orang itu. Jadi saya sangat bersyukur ya, yang dahulunya saya ini termasuk orang miskin, keluarga yang sangat miskin, tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapat percemoohan dari lingkungan. Alhamdulillah malah saya diberikan amanah oleh Allah untuk mendampingi